Habib Muhammad Habibullah Al-Kaf ini punya kakek yang luar biasa ya Bib ya. Habib Abdullah. Habib Abdullah. Iya, nama kakek saya Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Nah, Insyaallah beliau semua ini udah teman-teman pada tahu. sekalian punya kakek yang terkenal di kalangan habaib. Habib Abdullah Al-Kaf ini panjang umur plus umurnya berkah gitu kan. Amin. Ya. Emang umurnya berapa ya Habib Abdullah Al-Kaf? Habib Abdullah Al-Kaf itu jadi saya itu kurang lebih sampai meninggal saat itu sekitar 90 tahunan. Umur beliau sampai 90 tahun. Beliau itu lahir tahun 1922. Meninggal tahun 2008. Nah, alhamdulillah mungkin ya sebenarnya nggak banyak orang juga sih yang tahu siapa daripada jadi saya itu Ustaz. Karena beliau ya biasa aja gitu ya, diem, nggak bukan yang ceramah, bukan mubalik. Beliau ya pengusaha, beliau bekerja usaha gitu, dan juga mendidik anak-anaknya. Yang terkenal itu setahu saya ya, julukan beliau itu ya sukses mendidik semua anak-anaknya sehingga bisa bermanfaat untuk umat. Di antaranya ada 4 anak laki-laki yang mereka itu terjun langsung ke masyarakat untuk berdakwah. Ada Habib Thohir Al-Kaf, mungkin Di banyak Tegal, Bib, di Tegal, mungkin banyak yang kenal. Kemudian Habib Hamid Al-Kaf yang punya pesantren di Pondok Ranggon, ya, Al-Haramain Asy-Syarifain. Beliau juga ada YouTube-nya. Buat teman-teman yang mau subscribe, silakan subscribe Al-Haramain Asy-Syarifain. Kemudian juga beliau dua ini, Habib Thohir sama Habib Hamid, beliau sekolahkan, dipesantrenkan di Mekah, di tempatnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi ini Habib-habib yang terjun langsung ke yang terjun langsung Nah, ya. Bib, tadi kan mau sedikit. Jadi kan Habib Abdullah ini kan bukan penceramah, bukan ya, apa namanya yang dakwah ke sana kemari. Tapi saya pernah lihat tuh ada fotonya Habib Abdullah itu didatengin Habib Umar, yang didatengin habaib-habaib dari Hadramaut. Ini taunya mereka itu dari mana gitu? Maksudnya ini Habib sekelas Habib Umar datengin beliau, ibaratnya ta'dim juga sama Habib Abdullah Al-Kaf ini. Apa karena dari anak-anak beliau yang menceritakan apa gimana, kan beliau bukan Kalau yang saya tahu Ustaz, saya sendiri nggak tahu karena saya pribadi waktu itu masih kecil juga. Ya saya ngelihat gitu, saya alhamdulillah ketemulah sama Habib Abdullah ini, Jidi Abdullah. Dan juga saya sendiri pernah ngelihat Habib Umar bin Hafid datang ke rumah, bahkan bukan sekali 2 kali gitu, hampir tiap tahun saat itu ya saya tahunya. Terus juga Habib Salim Syatiri, terus Habib Zain bin Smith pernah datang ke rumah, dan beberapa habaib lainnya. Mereka datang ke rumah. Waktu yang saya tahu dalam sejarahnya itu ya, waktu dari rumah yang beliau tinggalin di Tegal sampai beliau pindah ke Jakarta pun masih didatengin. Kalau karena apa dan bagaimana kenalnya saya kurang tahu. Tapi kalau dari segi benar atau enggaknya ya benar, rekam jejaknya pun ada gitu loh. Habib Umar datang, Habib Zain bin Smith datang, Habib Salim Syatiri datang, alhamdulillah. Cuman ya beliau bukan orang yang dikenal di kalangan masyarakat umum, nggak semuanya kenal, tapi alhamdulillah ya ada yang kenal sama beliau. Saya juga bersyukur menjadi cucu dari beliau. Bahkan sampai di titik sekarang saya belajar, mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya, motivasi saya adalah beliau sebagai Nah beliau nih Bib nih kan istimewanya beliau juga kan meninggal kalau nggak salah di bulan Ramadan Bib ya. Betul. Kalau tidak salah tanggalnya juga tanggal 7 Ramadan, 7 September 2008. Subhanallah. Jadi bulannya Ramadan ya. Jadi istimewa banget gitu kan. Tuh subhanallah teman-teman sekalian, meninggalnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya juga sering didatangi ulama-ulama dari berbagai penjuru. Kemudian kita lihat juga kan Habib Abdullah Al-Kaf ini memiliki putra-putra yang tadi diceritakan Habib Muhammad Al-Kaf yang sukses, semuanya sukses, nggak ada yang nggak sukses. Kemudian kira-kira beliau ini kan dulu belajarnya di mana, terus maksudnya guru murabbi, guru spiritual
Oh iya, keagamaan Ustaz. beliau ini siapa ini? Saya ingat beliau itu saya rasa bisa kenal Habib Umar dan lain sebagainya karena beliau juga dulu itu di Hadramut. Oh, beliau pernah di Di Hadramut beliau Berapa itu tahun di gitu? Tarim. Kalau berapa tahunnya saya kurang paham juga ya. Ya maklum cucu yang agak bandel, agak nakal, kurang tahu. Cuman yang jelas beliau itu dia Habib abahnya Habib Salim Syadzili, Habib Umar. Habib Umar. Bahkan kalau nggak salah beliau itu menemui Habib Abdullah, kan Habib Umar bin Abdullah ya, apa Habib Abdullah bin Umar? Habib Salim bin Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar. Asy'ari. Nah, beliau menemui Habib Umarnya sampai akhir hayat, menjelang akhir hayat sampai meninggal sampai ke Habib Abdullahnya. Dan kalau nggak salah ya beliau termasuk jadi dewan guru lah di Tarim itu. Makanya mungkin banyak yang kenal sama beliau. Oh, jadi Habib Abdullah itu ya Dari umur 17 tahun. beliau lahir di Tegal, Lahirnya di Cirebon. lahir di Cirebon, kemudian besar di Tegal. Di Cirebon. Di Cirebon, Iya. Terus umur 17 tahun kalau nggak salah berangkat ke Hadramut. Iya, Dan beliau, di sana. teman-teman sekalian, subhanallah, beliau asli orang Indonesia. Beliau lahir di Cirebon dan subhanallah, beliau ini menjadi guru pengajar di Hadramut. Ya, karena kesemangat beliau untuk menuntut ilmu dan akhirnya beliau juga diangkat di sana sebagai ustadz atau pengajar di Rubat Tarim itu. Nah, Bib, ini kan masya Allah banget nih Habib Abdullah nih. Kira-kira Bib nih, ya kan? Pesan-pesan buat kita nih, buat teman-teman YouTube semuanya. Kemudian nasihat-nasihat beliau yang insya Allah sangat-sangat kami tunggu dan bermanfaat juga buat kami. Kira-kira apa Bib nih? Kalau saya mengambil pelajaran dari beliau, ya beliau itu orangnya nggak banyak bicara. Mungkin kita juga bisa ambil pelajaran dari beliau, ya kita nggak usah terlalu banyak menyikapi hal duniawi. Ada masalah ini kita tanggapi, ada masalah ini kita tanggapi, nggak penting juga. Kira-kira gini lah. Jadi ninggalin yang nggak manfaat hidup ya. Kira-kira kita mikir lah, kalau umpama itu manfaat, ya kita bisa ambil. Tapi kalau itu nggak manfaat, untuk apa kita terusin gitu loh? Untuk apa kita tanggepin? Jadi yang paling saya paham keterkenalan beliau di kalangan orang-orang di luar itu salah satunya yang paling menonjol dari beliau itu tawadhunya, Ustaz. Dia itu tawadhunya bukan main. Orangnya tawadhu, diem, nggak banyak bicara. Bahkan kalau antum lihat ada salah satu video beliau yang sama Habib Umar bin Habib, ya beliau juga nggak banyak bicara gitu, lebih banyak Habib Umar yang berbicara, beliau senyum, beliau tanggepin, kalau Habib Umar ngomong beliau tanggepin. Memang orangnya seperti itu. Nah mungkin di zaman kita sekarang ini kita mungkin ya kekurangan orang seperti beliau. Banyakan dari kita apapun kita tanggepin, apapun kita Banyak respon. akhirnya Ya kenapa banyak Maaf fitnah nih, tersebar Ustaz. akhirnya. Kenapa banyak hoax? Ya karena banyaknya orang bodoh berbicara. Kenapa sih banyak orang gampang viral? Karena ya kebodohan-kebodohan yang kita tanggepin gitu. Ada orang melakukan hal bodoh, bikin prank yang nggak masuk akal, bikin prank yang nggak faedah. Kemudian kita menghujat dia. Video itu viral karena kita komen juga di situ. Kita nonton, kita komen. Walaupun komenan kita itu menghujat mereka, tapi itu setidaknya membuat mereka viral. Iya. Kan harusnya kita bisa. Nah, beliau itu menyaring. mengajarkan kita. Beliau itu mengajarkan kita. Gak usah banyak komen yang nggak gak jelas. usah terlalu menanggapi hal-hal yang nggak manfaat sama kita. Oh, gitu. Lebih baik daripada menanggapi hal-hal yang nggak manfaat, kita cari yang manfaat. Kita ini udah ngerti apa nih tentang agama? Oh, saya udah ngerti rukun Islam, rukun iman. Yang belum kita ngerti apa? Bagaimana cara mendirikan sholat? Ya kita daripada sibuk gosip, mendingan kita jalanin mendirikan sholat. Nah, ngaji beliau juga sama Ustaz Abdul Razak. Masya Allah, Haji Muhammad Habibullah Al-Kaf. Bib, ini beliau ini kan terakhir nih teman-teman sekalian, tadi nasihatnya. Jadi tinggalin tuh yang nggak manfaat. Ambil ilmunya dari kepribadian beliau. Dari kepribadian beliau yang sudah jelas dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beliau nih Habib Muhammad Al-Kaf nih, beliau cucunya langsung ya. Kemudian ini terakhir nih teman-teman sekalian. Jadi kan beliau ini kan tadi antum bilang Bebe, beliau itu kan ada usaha juga. Ada. Ya maksudnya
ini memang penting banget gitu Beb ya, untuk dakwah gitu kan, untuk dakwah, untuk apa namanya, menopang perjuangan itu. Beliau subhanallah sampai jualan gitu Beb ya. Artinya ini ngajarin buat kita buat nggak apa namanya. Ya dalam hidup itu ada usaha lah yang kita lakukan, nggak cuman ente rezeki dari Allah terus udah diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain, ya nggak gitu juga. Allah juga nggak suka sama hambanya yang malas. Nah, jadi beliau menunjukkan subhanallah, beliau tawadu, beliau diam, beliau melakukan hal-hal yang penting untuk dilakukan, tapi juga tidak melupakan agamanya dan juga tidak melupakan ikhtiarinya. Beliau juga tetap ikhtiar. Kebanyakan orang kerja ngajinya kagak. Banyak Ada yang orang agama ngaji akhirnya mau kerja. anak istrinya kasihan. Subhanallah, ini pelajaran penting banget buat kita semuanya. Insya Allah bermanfaat. Yang gak pakai insya Allah pasti bermanfaat buat kita. Insya Allah kita lanjutkan ngobrol malam menjelang pagi ini di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf, di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Ini juga nih video pasti bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum